Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Itro. Hari ini Kak Itro mau tanya kabar adik-adik pakai pantun. Nah, kalau Kak Itro tanya, adik-adik jawabnya baik, sehat, luar biasa. Gitu ya. Kak Itro ulangi lagi. Baik, sehat, luar biasa. Nah, pergi ke pasar beli buah kelapa. Buah kelapa kesukaan ibu. Sudah lama tidak berjumpa. Apa kabar adik-adik? Apa jawabannya? Baik, sehat, luar biasa. Adik-adik, kita berdiri ya. Kita ada lagi tanya. Adik-adik jawabnya juga. Adik-adik jawabnya pagi, pagi, pagi ya. Semangat pagi, 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 pagi. Nah, ada lagi. Ada dua pertanyaan dari Kak Itro lagi. Adik-adik jawabnya siap, siap, siap. Gitu ya. Siap, siap, siap. Ya, jadi 3 kali. Yang pertama, udah siap belum? Yang pertama, apakah sudah siap mengikuti ibadah? Siap. Buka kakinya. Siap, siap. Ya. Yang kedua, apakah adik sudah siap mendengar firman Tuhan? Siap, siap, siap. Nah, adik-adik, hari ini Kak Itro lo nggak sendiri. Ada temannya Kak Itro, ada banyak banget. Adik-adik mau tahu? Aduh, siapa kira-kira temannya Kak Itro ya? Mau tahu? Kalau adik-adik mau tahu, dia diam di sini. Jangan kemana-mana. Karena videonya seru banget. Ada temannya Kak Itro. Tapi adik-adik, sebelum kita mulai dengar firman Tuhan, adik-adik sikap berdoa dulu. Sikap berdoa dulu. Gimana sikap berdoanya? Kok ada yang masih lari-lari? Udah sikap berdoa. Yang lagi makan simpan dulu makanannya. Udah disimpan makanannya? Udah? Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami ingin mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seorang perempuan yang masih kecil bernama Angel sedang bersedih karena bosan berada di rumah. Ia tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk bermain keluar bersama dengan teman-temannya. Sehari-hari kegiatannya hanya belajar dan bermain sendiri di rumah. Angel merasa kesepian, bahkan ia juga sering tidak bertemu dengan orang tuanya karena orang tuanya sibuk bekerja. Akhirnya, setelah dia lelah mengeluh sendiri, dia kelelahan dan tertidur. Dalam tidurnya, dia bermimpi menjadi seorang putri cantik dari sebuah kerajaan yang tidak diketahui olehnya. Perasaannya berubah seketika menjadi bahagia, dan dalam mimpinya, dia melihat
Hai Angel, sedang apa kamu di sana sendirian? Daripada bengong, lebih baik ikut kakak yuk. Kakak mau ajak Angel keliling-keliling di kerajaan kasih ini. Biar Angel nggak sepi lagi, nggak sedih lagi. Kakak mau ajak Angel nyanyi. Pasti Angel tahu lagunya. Lagunya Burung Pipit yang Kecil. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih dirimu dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih dirimu dikasihi Tuhan. Kak, Angel ngerasa sedih, ngerasa kesepian, Kak. Orang tua Angel sibuk bekerja. Angel ngerasa sendirian di rumah. Jadi Angel kesepian, Kak. Angel, kamu jangan sedih lagi ya. Kakak mau kasih tahu kamu sekarang. Angel dengar baik-baik ya. Kita ini punya sahabat yang luar biasa. Dia selalu ada di tempat kita. Dia selalu menemani kita apapun keadaan kita. Baik Angel dalam keadaan sedih, takut, gelisah, susah dan senang. Sahabat kita itu selalu ada buat kita. Angel jadi nggak sedih lagi. Siapa, Kak? Angel selalu ngerasa sendirian. Di rumah sendirian. Orang tua Angel sibuk kerja. Angel selalu ngerasa sendirian, Kak. Angel buat PR gak bisa, pusing. Angel gak bisa sendirian. Angel selalu kesepian. Angel main semua mainan Angel. Tapi Angel sendiri, Kak. Angel gak pernah ngerasa Angel punya teman sekarang. Angel kesepian, Kak. Angel, kakak kan sudah bilang, Angel tidak boleh sedih lagi ya. Nah, kakak kasih tahu sekarang ke Angel. Jika Angel merasa sedih, Angel hanya perlu mengambil Alkitab dan Angel bisa berdoa. Jika Angel ingin melakukan sesuatu, bisa berkomunikasi secara langsung, Angel bisa berdoa. Dan jika Angel punya kerinduan, ingin mendengar suara sahabat kita itu, Angel ambil Alkitab, Angel buka Alkitabnya. Angel jadinya tidak merasa kesepian lagi. Nah, kalau gitu, kakak sekarang ajak Angel keliling di kerajaan kasih ini. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kakak mau ajak Angel nyanyi Jalan Serta Yesus. Yuk kita nyanyi sama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, Kak, istana ini, kerajaan ini indah ya, Kak. Angel pengen ada di sini untuk selamanya, boleh nggak, Kak? Tentu boleh Angel, kenapa tidak? Kalau Angel sudah percaya dengan sahabat yang kakak ceritakan tadi, Angel boleh tinggal di sini selama-lamanya. Ah, menyenangkan ya, Kak. Ya Angel. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar Sahabat biasa. kita luar biasa, Luar Kak. biasa ya. Nah, Kak Itro mau bercerita nih tentang sahabat yang paling baik. Nah, sebelum itu, Kak Itro lihat tadi kok ada keliling-keliling. Pasti indah sekali di sini ya. Iya, Kak. Iya, Kak Itro juga senang lihatnya. Tapi Kak Itro mau cerita dulu. Tapi sebelum cerita kita berdoa dulu ya. Ayo,
sikap berdoa dulu. Mari kita berdoa. Boleh kok ikutin Kak Itro kalau mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau kami mau mendengar cerita. mendengar cerita. Kiranya Tuhan Yesus Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami menyertai kami di dalam di dalam nama nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Nah, hari ini Kak Itro bawa Alkitab. Nah, ini Alkitab ini ceritanya tentang firman Tuhan. Nah, di dalam sini Kak Itro mau cerita tentang seorang sahabat yang paling baik. Nah, sahabat ini nggak bisa bertemu di mana-mana. Hanya satu orang aja. Dia ini juga manusia. Siapa? Mau tahu siapa kira-kira? Mau. Mau. Pasti seru ceritanya. Pasti seru sekali. Kak itu mau baca dulu. Nah, kalau di rumah Adek buka di kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke-15. Ya. Ayat yang ke-14 sama ayat yang ke-15. Kak itu bacain dulu ya. Setelah Kak itu cerita, setelah Kak itu bacain, Kak itu nanti cerita. Siapa itu kira-kira ya? Ini Kak itu bacain. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, ini tentang sahabat. Tuhan Yesus itu mau bersahabat sama siapa saja. Ya, sama siapa saja dia itu mau bergaul. Ya, kalau kita bersahabat sama manusia, kadang kita itu ya dikecewain. Ya, kadang kita itu diomelin. Tapi bersahabat sama Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus itu baik sekali. Dia mengasihi kita walaupun kita berbuat dosa, walaupun kita berbuat jahat. Tuhan mau bersahabat dengan kita. Nah, Kak itu punya cerita nih. Di sebuah sekolah ada seorang anak yang bernama Yuda. Satu lagi bernama Samuel. Nah, Samuel ini dia itu anak Tuhan. Papanya Kristen, mamanya Kristen, adiknya juga Kristen. Nah, dia itu selalu dengar firman Tuhan. Kalau bangun berdoa, kalau makan juga berdoa. Papanya juga selalu bacain firman Tuhan. Wih, baik ya anaknya ya, baik sekali. Tapi karena dia pindah sekolah, di sana bertemulah sama Yuda. Nah, Yuda ini, dia ini anak Tuhan tapi nggak pernah baca Alkitab. Wah, kalau nggak baca Alkitab, kira-kira kenal Tuhan nggak ya? Enggak ya. Enggak, Kak kan nggak tahu pribadinya. Iya, nggak kenal. Iya, benar sekali. Kalau anak Tuhan Yesus mau kenal Tuhan, baca Alkitab. Tapi Yuda ini nggak pernah baca Alkitab. Dia ini kemudian dia ngajak sama Samuel. Samuel, kamu kan anak baru. Kamu harus mengikuti apa yang saya perintahkan. Nah, diajaklah Samuel untuk apa? Untuk coret-coret di kelasnya. Karena Samuel anak baru, takut dia. Oh, ikut dicoret-coret. Boleh nggak coret tembok? Enggak. Iya, nggak Merusak. boleh. Iya, merusak itu benar sekali. Tapi Samuel ikut karena takut. Nah, karena Yuda pikir Samuel ini takut, dia ajak lagi ikut berantem. Wah, boleh nggak berantem ya? Boleh, Kak. Iya, nggak boleh berantem. Tapi karena pengaruh buruk dari Yuda, Samuel ikut berantem. Wah, kira-kira orang tuanya kalau dengar senang nggak ya? Nah, iya tentunya enggak. Tapi karena Samuel ini orang tuanya nggak tahu, pikirnya Samuel ke sekolah itu dia itu belajar, tapi enggak. Nah, tapi apa? Samuel ikut Yuda, ikut berantem dia. Nah, ikut berantem, kira-kira Samuel masih lagi nggak sahabat Yesus ya? Masih nggak kira-kira? Masih, Kak. Masih nggak Kak? Kan Masih nggak ya? Masih nggak kira-kira? Enggak tahu, Kak. Iya. Masih enggak ya? Masih nggak? Masih. Samuel itu tetap masih sahabat Tuhan Yesus. Semua orang Tuhan Yesus mau bersahabat walaupun berbuat jahat. Nah, singkat cerita, Samuel ini pulang ke rumah.
dia belum sampai di rumah dia merasa menyesal. Aduh, aku kan anak Kristen, kok aku berbuat jahat? Kira-kira Tuhan sedih nggak ya? Nah, di situ dia berdoa, lipat tangan, dia minta ampun sama Tuhan. Terus dia berbalik lagi. Aduh, aku harus menyadarkan Yuda, biar dia juga seperti saya, jadi anak Tuhan. Kemudian Samuel datang mengajak Yuda untuk berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Kira-kira perbuatannya bagus nggak ya? Udah berbuat jahat, minta ampun, Tuhan mengampuni nggak ya? Tuhan sih mengampuni. Iya. Tidak boleh. Iya, benar perbuatan sekali. celaka. Iya benar. Jadi mereka berdoa dan minta maaf sama Tuhan. Di situ Tuhan mengampuni. Nah, singkat cerita dari cerita ini, kita bersahabat sama Tuhan Yesus, tapi kita tidak boleh berbuat jahat. Kita harus mencontohi Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus itu, dia itu manusia, tapi tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus itu rasa haus seperti kita, rasa lapar juga seperti kita. Dia juga makan dan minum seperti kita, tapi dia tidak berbuat dosa. Nah, itulah cerita dari kakak. Mungkin ada pertanyaan, nanti kakak bisa menjawabnya, ya. Kak, Angel mau tanya. Ya, silakan Angel. Awalnya kan Samuel itu anaknya yang baik gitu ya Kak. Iya, benar sekali. Terus dia pindah sekolah ketemu temennya namanya Yuda. Iya, benar. Terus temennya Yuda mengajarkan hal yang buruk sama Samuel. Dan Samuel karena takut jadi ikut-ikutan. Menurut kakak berarti kita tidak boleh ya Kak berteman dengan anak-anak yang buruk. Menurut kakak gimana? Nah, Kak itu bilang ke Angel ya, kita tuh berteman sama semua orang, nggak boleh memilih. Tapi kita ini harus menjadi contoh. Kalau temannya berbuat jahat, kita harus menyadarinya. Kak itu makasih perumpamaan deh. Kita anak Tuhan Yesus itu seperti ikan. Angel tahu ikan? Tahu. Nah, ikan itu hidupnya di laut. Kalau Angel goreng ikan, butuh nggak garam? Kalau goreng ikan butuh garam nggak kira-kira? Butuh ya. Nah, kalau ikan hidup di laut, lautnya asin nggak kira-kira? Asik. Asin. Jadi kita hidup walaupun di dunia ini sama orang-orang jahat, kita harus menjadi contoh buat orang lain. Ikan itu loh, dia di laut, udah hidup di asin, kita goreng butuh lagi garam. Kita juga anak Tuhan Yesus, walaupun di dunia ini, dunia yang jahat, kita harus menjadi contoh dan teladan. Kalau kita sudah berbuat baik, orang-orang yang berbuat jahat datang kepada Tuhan Yesus. Yang penting kita itu contoh, kita sebagai garamnya, biar nama Tuhan itu dipuji. Ya, kalau itu mau bilang lagi, kalau sebagai anak Tuhan, keinginan manusia itu ada dua, Angel. Ada keinginan daging, ada keinginan rohani. Keinginan daging itu sering sekali muncul dalam hidup manusia. Bagaimana caranya biar hilang keinginan daging itu? Selalu berdoa, selalu baca Alkitab. Biar apa? Keinginan daging itu tidak menguasai diri kita. Sehingga kita membuat Tuhan sebagai contoh kita. Ya, tunjukkan kita itu sebagai anak Tuhan. Ya, sebagai anak Tuhan kita contohi siapa kira-kira? Siapa kira-kira kalau kita contohin? Tuhan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus adalah contoh kita. Ada lagi pertanyaan? Mungkin satu lagi Kak ya. Oh, silakan. Aja, Ya. biar Angel juga lebih ganti ingat apa yang dikatakan oleh Kak Itro tadi. Ya. Kita ini berteman dengan siapa saja, tidak boleh memilih-milih teman. Nanti jangan Angel, gak suka dia tuh kan orang miskin. Karena kita ini anak-anak Tuhan, di hadapan Tuhan itu kita sama ya Benar Kak ya. sekali. Tidak boleh kita milih-milih teman. Kita di hadapan Tuhan itu sama, baik miskin, kaya, hitam, putih, apapun keadaan kita tuh sama di hadapan Tuhan. Ingat itu, kita harus meladani Tuhan Yesus. Ingat ya Angel ya. Ada pertanyaan lagi, Angel? Rasanya Angel kalau misalkan mau melakukan hal yang benar itu selalu kesulitan Kak. Angel selalu
merasa hal yang benar itu sulit dilakukan. Menurut Angel lebih suka mementingkan diri Angel sendiri. Menurut kakak, bagaimana caranya kak supaya kita jadi anak Tuhan yang kuat, supaya kita bisa contoh seperti Tuhan Yesus? Nah, kalau mementingkan diri sendiri itu namanya sifat egois. Nah, ngambil ceritanya dari Samuel tadi, ya, dia itu selalu bangun, berdoa dan baca firman, ya, nggak boleh egois. Kalau udah baca firman, ini adalah surat dari Tuhan. Dia akan menyadarkan Angel lewat caranya sendiri. Angel harus yakin, ya, kalau Tuhan Yesus itu menyadarkan Angel dengan cara Tuhan sendiri. Ya, Tuhan itu sayang Angel. Yang penting Angel harus punya waktu buat Tuhan. Ya Angel ya, nggak boleh nomor duakan Tuhan, utamakan Tuhan dalam segala hal. Angel harus yakin, ya, Angel pasti berubah karena ada Tuhan. Ya, jadi Angel harus baca Alkitab, dekat diri dengan Tuhan, ya, luangkan waktu dengan Tuhan, ya, Angel ya. Apapun keadaan Angel harus ada waktu dengan Tuhan. Kalau udah bermain, setelah bermain, kalau waktu sendiri itu harus berdoa kepada Tuhan. Nggak perlu, aduh aku sendiri kira-kira Tuhan dengar nggak ya? Tuhan pasti mendengar. Kapanpun dan dimanapun Tuhan pasti mendengar doanya Angel ya. Tuhan itu jadikan sebagai sahabat Angel. Ya, Tuhan itu tidak pernah mengecewakan Angel. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan Angel, curhatlah sama Tuhan. Ya, pasti Tuhan akan menjawab. Dari mana Tuhan menjawab? Dari firman-Nya. Ada jawabannya di sini, ya. Jadi firman itu adalah pilihan buat Angel, ya. Kalau kecewa, kalau sedih, berdoa kepada Tuhan. Itulah kunci sebagai anak Tuhan Yesus. Ada lagi pertanyaan? Angel mengerti sekarang kak. Terima kasih ya kak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ini sudah, Kak. Sudah. Ya. Kalau sudah, kita berdoa dulu yuk. Ya, mari kita berdoa. Kakak yang pimpin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau selalu menjadi sahabat kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba-tiba, Angel terbangun dari tidurnya. Saat terbangun dari mimpi, Angel menjadi sadar bahwa selama ini seharusnya Angel memiliki seorang sahabat, yaitu Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkannya. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengannya. Tapi terkadang Angel lah yang menjauh darinya. Tuhan Yesus sahabatku, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu hadir dimanapun kami berada dan dalam situasi apapun yang kami hadapi. Tuhan Yesus sahabatku, ampuni kami Tuhan jika kami sering lupa terhadap Engkau. Ampuni kami Tuhan ketika kami marah, kesal, bosan, ataupun bersedih, kami melupakan-Mu. Ampuni kami Tuhan yang selalu memakai waktu kami lebih banyak untuk mementingkan mainan kami, HP kami. Dan ampuni kami Tuhan yang selalu tidak menuruti perintah-Mu untuk hormat kepada orang tua kami. Ampuni kami Tuhan yang telah menyakiti hati Tuhan. Untuk semua kesalahan kami, Engkau rela mengorbankan diri-Mu untuk disalib menebus semua kesalahan kami. Ajarlah kami Tuhan yang masih kecil ini agar selalu dapat mengikuti teladan-Mu Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus sahabatku, mulai hari ini akan kuingat selalu untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Dengarlah sahabatku, ku ingin
Firman Tuhan yang ku dengar, ku renungkan siang dan malam, dan ku lakukan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ku tak takut, Tuhan besertaku. Takkan pernah ku biarkan diriku melupakan setiap firman-Mu sampai ku besar nanti. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ku tak takut, Tuhan besertaku. Takkan pernah ku biarkan diriku melupakan setiap firman-Mu sampai ku besar nanti. Sampai ku besar nanti. Sampai ku besar nanti. Shalom adik-adik. Nah, tadi udah dengar cerita belum? Gimana ceritanya? Nah, Kak Itro mau kasih adik-adik itu tugas. Tugasnya itu nanti dikirim ke guru sekolah minggu masing-masing. Ya, khususnya GKPB Tirta Empul Kerobokan ada hadiahnya. Jadi adik-adik harus kirim ke guru-guru sekolah minggunya. Karena apa? Akan diberikan hadiah. Kira-kira hadiahnya seperti apa ya? Mau tahu? Mau tahu hadiahnya? Makanya kerjain dulu. Kalau udah kerja, pasti dapat hadiahnya. Tugasnya apa ya? Mau tahu? Langsung ya dibacain sama Kakak Kris. 1, 2, 3. Halo adik-adik. Nah, sekarang Kakak mau menyampaikan tugas yang disampaikan oleh Kak Itro tadi. Ingat ya, tulislah pengalaman adik-adik pada saat sendiri, baik adik-adik ada di rumah, baik adik ada di jalan, baik adik-adik ada di sekolah. Nah, apa pengalaman adik-adik itu yang adik-adik tulis? Terus dalam menghadapi bahaya ini, apa yang adik-adik lakukan? Apakah yang adik-adik akan lakukan di kemudiannya? Apakah adik-adik merasakan bahwa Tuhan Yesus selalu hadir buat adik-adik? Ini berkaitan dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Itro, yaitu tentang Yesus sahabat kita semua. Ingat ya adik-adik, nanti adik-adik yang sudah buat, silakan adik-adik kirim kemana? Ke kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada di gereja masing-masing. Ingat ya adik-adik, ingat ya itu ya, nanti kalau lupa akan kakak ingatkan lagi. Oke, sampai di situ ya. Dengarlah sahabatku, ku ingin bercerita tentang firman yang hidup. Firman Tuhan yang ku dengar, ku renungkan siang dan malam, dan ku lakukan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ku tak takut, Tuhan besertaku. Takkan pernah ku biarkan diriku melupakan setiap firman-Mu sampai ku besar nanti.
Kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup saya. Kehadiran Tuhan Yesus sangat berarti dalam hidup saya. Bukti nyatanya ialah ketika saya sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Ketika saya sedih, Tuhan juga menghibur saya. Saya bisa sehat sampai sekarang, itu semua juga berkat Tuhan. Ketika saya bersusah, Tuhan juga membantu saya. Saya juga mendapat nilai yang baik di sekolah, itu juga berkat Tuhan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dilakukan Tuhan dalam hidup saya. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.